Praktek baik yang kami lakukan menurut pengamatan kami dari 5 tahun pembelajaran yang telah kita lalui, itu adalah koordinasi yang luar biasa solid antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Tapi tidak hanya itu saja, ketika terjadi bencana, itu ternyata pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemerintah aktor non-pemerintah itu juga sangat solid di dalam penanganan KBG dalam situasi bencana. Sebagai contoh ya, penyediaan ruang ramah perempuan yang ada di situasi bencana, di lokasi bencana, itu ternyata ini sangat efektif di dalam mencegah terjadinya kekerasan berbasis gender di dalam situasi bencana. Ini juga kolaborasi antara aktor pemerintah dan non-pemerintah. Ruang ramah perempuan ini biasanya kolaborasi berbagai pihak gitu ya. Kalau Cianjur itu juga ada kawan-kawan dari Americares gitu ya, yang mendukung untuk pendanaan pengadaan tersebut. Dan kemudian DP3-nya juga sangat aktif di Cianjur, jadi mereka bisa mengintegrasikan dengan program-program daerah gitu ya, dan mereka menamakannya Saung Sapa. Jadi prinsipnya itu prinsip ruang ramah perempuan dan anak itu memang ada prinsipnya, tapi kemudian diadaptasi sesuai dengan lingkungan lokal gitu, mana yang memang lebih nyaman dan diterima oleh masyarakat setempat. Kemudian karena di ruang ramah perempuan ini juga ada edukasi, diskusi-diskusi di komunitas gitu ya. Itu juga nanti akan ada yang mengisi dari PKBI, juga mengisi berkaitan dengan Kespro, lalu kemudian pada dasarnya berdasarkan informasi kita dapat, karena sudah tidak merespons itu, tapi ternyata ruang ramah perempuan Saung Sapa ini tetap dipakai gitu ya. Itu dipakai untuk pertemuan-pertemuan warga, baik kelompok perempuan, anak, dan juga laki-laki warga gitu ya, untuk mendiskusikan hal-hal yang memang diperlukan dalam komunitasnya. Kemudian, praktik baik berupa edukasi merupakan aspek penting dalam mencapai kesuksesan pencegahan dan penanganan kekerasan berbasis gender pada situasi bencana maupun situasi normal. Ya, kalau untuk edukasi itu kan kemarin di kita kan ada program-program khusus ya, ada kelas ibu, ada kelas ayah, ada kelas remaja perempuan, dan juga kelas remaja laki-laki ya, yang kita lakukan edukasi di setiap pertemuan. Di setiap kelas itu ada 6 sesi pertemuan ya. Nah, di salah beberapa materinya ya terkait gender, kesehatan reproduksi gitu ya, dan juga livelihood dan lain sebagainya gitu. Kadang-kadang tenaga kesehatan ataupun kader kesehatan itu tidak memahami atau kurang memahami atau kurang sensitif terhadap isu-isu kekerasan berbasis gender gitu. Padahal kader-kader ini kan punya peran penting untuk mengedukasi. Nah, selama ini edukasi yang diberikan itu kan baru terkait kesehatan reproduksi saja gitu. Nah, setelah kita berikan penguatan terkait integrasi antara kekerasan berbasis gender dengan kesehatan reproduksi ini, kemudian mereka mulai memahami gitu bahwa ternyata kekerasan berbasis gender itu berdampak pada isu kesehatan reproduksi, dan kemudian mereka lebih aware gitu ya, lebih sensitif terhadap kasus-kasus ibu hamil yang mungkin mengalami kekerasan atau perempuan hamil yang itu adalah korban kekerasan, sehingga memang ada intervensi khusus untuk itu, dan juga mereka memberikan rujukan pada lembaga terkait. Ada juga standar yang non-food item seperti pemberian bantuan tunai kepada korban kekerasan. Pemberian bantuan ini kami sebut dengan CVA, itu kami targetkan ke kelompok rentan. 2022-2023 kita mulai dengan CPA ini. Awalnya kita mulai dengan pemberian belajar dari ibu hamil, CPA untuk ibu hamil. Lalu kemudian sekarang ini kita integrasikan bantuan tunai ini ke layanan kekerasan berbasis gender. Implementasi CPA atau yang biasa disebut bantu tunai untuk penyintas kekerasan berbasis gender yang didistribusikan di Kabupaten Sigi dan Kota Palu, Sulawesi Tengah tidak terlepas dari dukungan lembaga pemerintah, DP3A, dan non-pemerintah, UNDPA dan DKP. Dengan bantuan tersebut, penyintas KBG dapat mengakses layanan yang mereka butuhkan, seperti layanan bantuan hukum, layanan psikososial, layanan kesehatan, layanan rumah aman, dan juga perlindungan dari pelaku KBG sebagai upaya pendampingan yang berkelanjutan dan memberikan dukungan bagi penyintas. Maka YKP sebagai mitra strategis dari UNDPA bersama KPKPST dan Ibu Perempuan juga mengadakan Women Gathering. Implementasi bantu tunai dan Women Gathering ini memberikan dampak positif jangka panjang
seperti terbentuknya grup atau perkumpulan penerima manfaat yang digunakan sebagai media saling memperkuat ketahanan ekonomi seperti berbagi lowongan pekerjaan, saling informasi terkait peningkatan keterampilan seperti kursus menjahit dan keterampilan lainnya, serta saling memberi dukungan psikososial. Selain bantuan tunai, non-food item adalah kit kebutuhan khusus perempuan. Kalau program kita di YKP ini berkembang setiap tahunnya. Jadi di awal saya bekerja di 2019 itu kita fokus pada pendistribusian Dignity Kit namanya, atau kit spesifik perempuan yang memang tujuannya untuk mempertahankan kemartabatan dia sebagai seorang perempuan, ya. Nah, untuk itu atas dukungan UNFPA, Yayasan Kartini Praja bekerja sama dengan Yayasan KPKPST sebagai lembaga lokal, juga bekerja sama dengan OPD terkait seperti BP3A dan Dinas Kesehatan yang ada di tingkat kabupaten. Selain itu, tentu saja kami juga melibatkan relawan Ruang Ramah Perempuan, kalau sebelumnya Tenda Ruang Ramah Perempuan, dan bidan desa dalam pendistribusian hygiene kit untuk ibu hamil dan lansia di beberapa wilayah yang terjadi bencana yang ada di wilayah Sulawesi Tengah, yaitu di Kabupaten Donggala, Kabupaten Sigi, dan Kota Palu pada tahun 2018 hingga 2019. Nah, pada tahun 2020, pada saat korban bencana sebagian besar sudah pindah di Huntara atau hunian sementara. Pada saat itu bersamaan dengan terjadinya pandemi COVID-19. KPKPST bersama YKP kembali menyalurkan Dignity Kit khusus bagi ibu hamil dan lansia di wilayah Kabupaten Sigi dan Kabupaten Donggala. Sejalan dengan program bantu tunai di CVI pada tahun 2023 atas dukungan UNFPA. YKP bersama KPKPST juga telah mendistribusikan Dignity Kit khusus untuk penyintas KBG dan di wilayah Kabupaten Sigi. Kemudian pada tahun 2020 hingga 2021 pada saat korban bencana sebagian besar tadi tinggal di Huntara, yang juga bersamaan dengan terjadinya pandemi COVID-19, KPKPST bersama YKP yang juga tetap melibatkan bidan desa, relawan Ruang Ramah Perempuan, kemudian Satgas PPA Desa, kembali memberikan edukasi terkait berbagai bentuk tindak kekerasan berbasis gender mengenai pencegahan, penanganannya, dan mensosialisasikan soal alur layanan KBG yang diintegrasikan dengan layanan kesehatan reproduksi. Nah, dengan berbagai kegiatan yang sudah kami lakukan selama ini, kita berharap kit yang didistribusikan dan melalui edukasi terkait KBG, kesehatan reproduksi, dan pelatihan keterampilan tersebut dapat membantu penerima manfaat untuk menjaga kesehatan pribadinya dan dapat memberikan dukungan psikologis sehingga masyarakat khusus perempuan, anak-anak, remaja perempuan, dan kelompok rentan lainnya dapat menjadi lebih kuat, berdaya, dan percaya diri serta mandiri dalam menghadapi krisis dalam situasi kebencanaan, baik bencana alam maupun bencana sosial yang kemungkinan bisa terjadi kapan saja. Setiap daerah yang memiliki subklaster PPKBGPP memiliki praktik baiknya masing-masing, seperti Ruang Ramah Perempuan, Saung Sapa, program edukasi ayah, ibu, remaja, dan kader, program CPA, program Dignity Kit, dan program jaminan kesehatan di DIY yang khusus untuk korban KBG. DIY ini sudah cukup lama jadi pelopor bahwa pembiayaannya itu ditanggung oleh pemerintah daerah melalui Bapel Jamkesos dengan mekanisme yang sangat mudah. Dalam arti ketika dokter itu memberikan diagnosa bahwa itu adalah korban, maka dari pihak rumah sakit akan mengirimkan kepada sekretariat forum untuk mendapatkan ACC pembiayaan. Ini menjadi best practice juga, karena masyarakat yang sudah jadi korban tidak perlu menjadi korban lagi karena pelayanan yang kurang baik.